Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Rasulillah. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, sudah sampai ke pembahasan salat. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Babus sholati. Adapun ini adalah bab tentang pembahasan salat. Wahia dan adapun salat syar'an secara syara aqwalun ialah perkataan-perkataan, wa af'alun dan perbuatan-perbuatan mahsusatun yang dihususkan. Yang dihususkan muftatahatun bit takbir ialah yang dibuka. Yang dibuka bit takbir dengan takbir, muhtatamatun bit taslim yang ditutup dengan salam, wasumiyat dan dinamakan apa salat bidzalika dengan itu salat listimaliha karena mencakupnya aqwalun wa af'alun karena mencakupnya perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan alas solati atas salat lugotan dalam makna bahasa. Wahia dan adapun salat secara bahasa ad-du'a'u itu doa. Jadi salat menurut syara adalah ucapan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Perbuatan dan perkataan dinamakan dengan salat karena mencakup makna salat menurut bahasa, yaitu bermakna doa. Jadi salat secara bahasa adalah doa. Dan secara syara adalah salat itu perkataan dan perbuatan yang dikhususkan atau yang tertentu yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Itulah salat secara istilah. Namun secara bahasa adalah doa. Kemudian wal mafrudatu al-ainiyatu. Adapun salat-salat yang dipardukan yang bangsa ain, maksudnya yang individual, yang sifatnya ainiyah, khamsun itu ada 5. Fi kulli yaumin, di setiap hari, walailatin, setiap hari semalam, maklumatun yang diketahui, minad dini dari agama bid-darurah secara pasti. Fayakfuru maka kafir jahiduha siapa orang yang menentangnya. Jadi sholat yang diwajibkan secara individual, artinya secara per orang adalah 5 kali dalam sehari. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Nah, itu yang dipardukan. Nah, kewajiban tersebut ialah diketahui dengan pasti dari agama. Jadi maksudnya minad dini bidorurah itu maksudnya adalah sholat seperti makan. Artinya suatu ketetapan yang pasti, sesuatu yang harus mau nggak mau dilakuin, gitu, seperti itu. Jadi makan kan orang mau nggak mau harus makan. Begitu juga sholat, mau nggak mau dia harus sholat. Jadi diketahui dengan minad dini dari agama bidorurah itu dengan pasti. Fayakfuru maka orang yang mengingkari sholat tersebut, ya kan? Fayakfuru maka kafir, artinya fayakfuru maka kafir jahiduha orang yang menentang akan sholat, orang yang menentangnya sholat. Jadi kalau misalkan begini, si A itu malas sholat karena dia menentang. Sholat sudah pasti dan sudah tahu pada umumnya manusia ini bahwa sholat itu wajib. Kemudian dia menentangnya, sholat itu nggak wajib. Maka yang seperti ini kafir dalam menentangnya. Tapi ketika dia tidak sholat karena malas, nah ini ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan tidak kafir, ini hanya malas saja gitu. Tapi dihukum dengan ya dipenggal kepalanya. Nanti akan kita bahas hukuman orang yang meninggalkan sholat. Tapi pada intinya kafir orang yang menentang pada kewajiban sholat. Kemudian walam tajatami dan tidak berkumpul hadhil khamsu
Apa sholat yang 5 ini ligoiri nabiyina selain nabi kita Muhammadin. Siapa nabi kita? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholat 5 waktu ini sholat yang memang berkumpul pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat di dalam kitab I'anatut Talibin bahwa misalkan Nabi ini khusus sholat, misalkan sholat Isya. Nabi ini sholat subuh saja. Nabi ini sholat maghrib saja. Saya lupa siapa nabinya dan apa ketentuan sholatnya. Tapi pada intinya sholat 5 waktu ini terkumpul pada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa furidot dan difardukan akan ia sholat Lailatul Isra'i pada malam Isra. Jadi dipardukan sholat ini pada malam Lailatul Isra. Ba'dan nubuwati setelah kenabian. Ba'dan nubuwati setelah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi asyri sinina wa salasina ashhurin. Dengan 10 tahun dan 3 bulan. Jadi artinya ketika Nabi umur 40 diangkat menjadi nabi, sholat itu baru difardukan setelah 10 tahun 3 bulan setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Artinya 50 tahun 3 bulan. Ya, 50 tahun 3 bulan baru sholat difardukan. Seperti itu. Kemudian ini sekarang malamnya. Jadi Lailatas sab'in wa ishrina min Rajab. Nah, perlu diketahui bahwa malamnya itu malam Lailatas sab'in 27. Malam ke-27 Lailatas sab'in itu Lailatas sab'in malam ke-7 wa ishrina dan 20 artinya malam ke-27. Min Rajab dari bulan Rajab. Jadi malam Isra Mi'raj itu Nabi diwajibkan sholat pada malam Isra setelah kenabian. Setelah kenabian dengan 10 tahun dan 3 bulan. Nah, pada malam ke-27 dari bulan Rajab. Nah, itu dia, seperti itu keterangannya. Kemudian walam tajib dan tidak wajib subuhu yaumi dalik, apa subuhnya hari itu. Subuhnya di malam hari itu li adamil ilmi, karena tidak ada pengetahuan bikaifiyatiha dengan tata cara sholat tersebut. Nah, jadi tatkala Nabi di Isra Mi'rajkan itu tanggal 27 Rajab. Nah, sholat subuh belum wajib pada waktu itu karena tidak ada pengetahuan tentang tata caranya. Namun sholat pertama kali diwajibkan adalah sholat zuhur. Nah, seperti itu. sholat zuhur. Nah. Kemudian innama hanya sesungguhnya tajibu wajib al-maktubatu apa sholat yang diwajibkan, ay sholawatu maksudnya sholat yang diwajibkan, al-khamsu yang 5, ala kulli muslimin atas setiap orang muslim, mukallafin yang mukallaf, ay baligin akilin maksudnya adalah yaitu orang balik dan akal. Jadi kalau dibilang orang mukallaf dalam ilmu fikih yaitu orang balik dan berakal. Zakarin au ghairihi, laki-laki dan selainnya laki-laki. Nah, selainnya laki-laki. Tohirin yang suci. Artinya yang suci ya suci dari nifas, haid dan sebagainya. Jadi sholat ini hanya diwajibkan bagi orang muslim yang mukallaf, yang balik dan berakal, laki-laki dan selainnya yang suci dari haid dan nifas. Fala tajibu maka tidak wajib ala kafirin atas orang kafir asliyin yang asli. Artinya apa? Sholat tidak wajib atas orang kafir yang asli. Maksudnya orang kafir yang asli adalah orang kafir yang belum pernah sama sekali masuk Islam. Maka tidak wajib dia. Wasobiyin dan anak kecil, wa majnunin dan orang gila, wa mugman alaih dan orang yang ayan.
Kemudian wasukrona. Wasukrona dan orang mabuk. Bila ta'adin, mabuk tanpa disengaja. Bila ta'adin mabuk dengan tidak disengaja. Jadi misalkan mabuk tidak disengaja ini tidak wajib sholat untuknya. Misalkan dia melihat suatu air bening di gelas, kemudian dia langsung minum saja tanpa dia merasakan dahulu, kemudian dia mabuk karena memang tidak disengaja. Nah itu seperti ini tidak wajib sholat. Namun ketika orang itu sengaja mabuk, maka ini yang tetap dia wajib sholat. Nah karena disengaja. Li adami taklifihim, karena kenapa mereka tidak wajib? Kafir asli, sobi, majnun, orang ayan, mugma alaih, dan sukron. Bila sukron yang tidak disengaja, li adami taklifihim, karena tidak ada penugasan, karena tidak ada mukallafnya mereka. Karena tidak mukallafnya mereka. Kemudian tidak wajib juga wa ala haidin, terhadap wanita haid, wa nufasa'a, dan orang nifas, wanita nifas, li adami sihatiha, karena tidak adanya sahnya sholat, karena tidak sahnya sholat minha, dari minhuma, dari keduanya, artinya haid dan nifas. Wala kodoa, dan tidak ada kodo itu maujud alaihima, atas wanita haid dan nifas. Bal tajibu, tetapi wajib apa sholat ala murtadin, atas orang murtad, wa muta'addin bisukrin, dan orang yang sengaja dengan mabuknya. Jadi ketika orang itu murtad, misalkan dia masuk Islam, dia Islam, kemudian dia murtad. Nah pada waktu murtadnya ini dia tetap wajib sholat, walaupun hakikat dia sholatnya tidak diterima. Nah ini ya memang orang murtad seperti itu, serba salah hidupnya. Ya, dia sholat, dia enggak sholat, dia berdosa, dia sholat pun tidak diterima, seperti itu. Jadi, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu semua. Nah, lain halnya orang kafir asli, dia tidak wajib sholat. Tapi, kalau orang murtad, ini tetap diwajibkan sholat untuknya, walaupun dia telah murtad. Ketika dia murtad, masuk Islam kembali, dia wajib qada terhadap sholat di waktu murtadnya. Ya, misalkan orang ini murtad 3 bulan. 3 bulan artinya dia nggak sholat. Nggak sholat, tapi sholat dia wajib. Pada waktu murtadnya dia wajib sholat. Setelah masuk Islam kembali, maka yang diwajibkan baginya orang murtad ini adalah, kan dia telah masuk Islam kembali, maka selama 3 bulan sholatnya wajib di qada. Lain halnya kafir asli, maka dia telah masuk Islam, itu bagaikan seperti bayi baru lahir, karena baru masuk Islam. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.